Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik semuanya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam mari senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang optimisme, ikhtiar, dan tawakal. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan tafkhim dan tafkhim. Jadi hukum bacaan tafkhim dan tafkhim itu dibedakan menjadi dua, dan ada huruf lam dan ada huruf ra. Jadi ada huruf lam tafkhim, ada huruf lam tafkhim, dan ada hukum bacaan ra tafkhim dan juga hukum bacaan ra tafkhim. Apa itu tafkhim dan apa itu tafkhim? Bisa diperhatikan ya. Jadi hukum bacaan tafkhim itu adalah hukum bacaan atau cara membaca huruf hijaiyah dengan cara tebal. Sedangkan hukum bacaan tahqiq itu adalah cara membaca huruf hijaiyah dengan cara tipis. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ketika tafkhim itu bibirnya mencucu atau maju. Ya, sedangkan ketika tahqiq itu posisi bibir itu adalah meringis. Nah, ini kita bedakan menjadi dua. Jadi ada dua hukum bacaan lam dan ada hukum bacaan ra. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mengenai lam. Ya, lam tafkhim terlebih dahulu. Perhatikan. Jadi ciri-ciri bacaan lam tafkhim ya, diperhatikan. Lafaz Allah dinamakan lafazul jalalah atau lam jalalah. Pada lafaz Allah tersebut disebutkan lam jalalah, bukan? Lam jalalah dibaca tafkhim atau tebal. Kenapa? Karena lafaz Allah sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Perhatikan di sini ada contohnya ya. Fazadahumullah. Perhatikan sebelumnya berharokat apa? Berharokat dhammah, maka dibaca Allah. Fazadahumullah. Dan juga berharokat fathah, juga dibaca tebal. Zahaballah, dibaca tebal. Ya. Sedangkan ketika ada lam jalalah yang dibaca tipis itu apabila sebelumnya didahului dengan tanda baca kasroh. Huruf sebelumnya didahului dengan tanda baca kasroh. Contoh, mirizkillah, ya, ingat meringis. Mirizkillah. Di sini bismillah, billah, bismillah, meringis, ya. Bedanya itu. Jadi ketika tafkhim tebal itu posisi bibirnya maju, dan ketika tahqiq itu posisi bibirnya tipis. Yang kedua itu ada hukum bacaan ra. Nah, hukum bacaan ra itu juga dibedakan menjadi dua. Jadi ada tafkhim dan ada tahqiq. Yang pertama kita akan mempelajari tentang yang tafkhim terlebih dahulu. Ya, jadi ciri-cirinya ra itu dibaca tebal itu apabila ra itu berharokat fathah atau fathah tanwin. Contohnya amron fa innama, amron fa innama, wa iz faraqna, wa iz faraqna. Jelas ya, itu harus dibaca tebal. Amron fa innama, wa iz faraqna. Ingat, perhatikan. Yang poin B sekarang. Ra berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Fahuwa syarrun kullama ruziqu, kullama ruziqu.
Yang C ada ro berharokat sukun di dulu huruf yang berharokat fathah. Contohnya yakadul baruq, yakadul baruq, ya. Yang D ro sukun didahului huruf berharokat domah, domah, ya. Ro sukun berharokat domah. Yang ini tadi ro sukun berharokat fathah. Mursalin harus dibaca tebal. Mursalin yakadul barqu. Nah, yang kedua itu adalah hukum bacaan ro tarhik atau ro yang dibaca tipis. Contohnya ada dua di sini disebutkan, yaitu ro berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Munkarin wal fajri, wal fajri, ya tipis ya. Nah, yang poin B ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Ro didahului ya sukun. Lakabiratun, itu ya. Sebetulnya hukum bacaan lam tafhim dan tarhik itu bukan cuma 4 di sini ya, tapi ada 11, ya, kurang lebih 11 yang pernah saya pelajari. Dan hukum bacaan ro tarhik ada kita untuk ro tafhim itu ada 11, dan untuk lam, nah ini di atas ini 2, dan untuk hukum bacaan ro tarhik yang tipis itu, dan di sini sudah dibedakan menjadi 2 ya, jadi kasroh dan kasroh tanwin dijadikan 1. Yang ketiga yaitu kita akan belajar pelafazan atau pengucapan atau pengertian Al-Quran secara berkata dan secara umum, ya. Itu nanti kalian bisa pelajari di rumah sendiri. Mungkin itu sedikit dulu yang saya sampaikan. Untuk dipelajari selanjutnya yaitu mengenai qalqalah, ya, mengenai qalqalah nanti di minggu yang akan datang akan saya jelaskan, termasuk juga dengan hukum bacaan tafhim dan tarhik, karena media kita yang terbatas, ya, kondisinya belum memungkinkan. Kita nanti minggu depan kita adakan menggunakan Microsoft Teams itu ya, seperti itu. Mari kita ini membaca untuk satu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.